Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Doni Burhan Nur Hasan LCMA, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai moderator dan Miftah sebagai materi pertama, kita kedua, dan Agus Sururi ketiga. Saya langsung saja. Baik, saya akan mempresentasikan tentang investasi dan mitigasi risiko dalam Al-Quran. Pengertian investasi. Investasi berasal dari kata istismarah yang artinya membuahkan. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud pendapatan keuntungan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi adalah: pertama, tidak mencari rezeki pada hal haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan dalam hal-hal yang haram juga. Dan yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ketiga, keadilan pendistribuan kemakmuran. Dan keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Dan kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian yang spekulasi dan horor atau ketidakjelasan atau samar. Jenis-jenis investasi ada 3. Yang pertama, investasi diisyaratkan, dan yang kedua, investasi yang dilarang dan tidak disyaratkan. Komitmen dengan dasar-dasar pengembangan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan tentang konsep mitigasi risiko. Teknik-teknik dalam mitigasi risiko, teknik yang dapat digunakan adalah dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis pembiayaan, yang kedua yaitu modal peringatan untuk pembiayaan perorangan, yang ketiga yaitu manajemen portofolio pembiayaan, yang keempat yaitu anggunan, yang kelima yaitu pengawasan arus kas, yang keenam yaitu pemulihan, dan yang ketujuh yaitu asuransi. Yang selanjutnya yaitu jenis risiko, yang terdiri dari A. Risiko pembiayaan. Yang pertama yaitu risiko pembiayaan, risiko likuiditas. Yang ketiga risiko operasional. Yang keempat risiko hukum. Yang kelima risiko reputasi. Yang keenam risiko strategi. Dan yang ketujuh risiko kepatuhan. Dan yang terakhir yaitu risiko investasi. Maksudnya risiko pembiayaan itu adalah risiko akibat kegagalan kreditur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban pelunasan pembiayaan kepada bank. Risiko pasar yaitu risiko risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas, adalah risiko atas ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat yaitu risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya manajemen internal bank. Yang kelima yaitu risiko hukum, yaitu kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak atau pengikutan anggaran yang tidak sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini pemateri yang ketiga akan melanjutkan tentang materi tentang risiko. Selanjutnya risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atau stakeholder yang didasari perspektif negatif terhadap bank. Risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil rate of return risk adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dalam yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Selanjutnya risiko investasi. Risiko investasi equity investment risk adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing ikatan bank. Selanjutnya strategi mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko adalah strategi yang disusun untuk menghadapi berbagai potensi kerugian di masa mendatang yang mungkin saja muncul untuk memperkecil risiko kerugian dan memaksimalkan keuntungan dari investasi, dan perlu melakukan diversifikasi terhadap instrumen investasi. Oleh sebab itu kita bisa mendiversifikasikan dan ke beberapa instrumen investasi agar risiko investasi menjadi kecil. Selanjutnya jenis risiko dalam investasi. Yang pertama, risiko inflasi adalah risiko investasi yang harus dihadapi karena inflasi terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga nilai aset dan investasi mungkin saja akan mengalami penurunan. Dan yang kedua, risiko perubahan pasar adalah berbagai potensi kerugian yang muncul karena pasar yang dinamis sehingga perusahaan atau bisnis yang tidak beradaptasi pasti akan mengalami masalah. Yang ketiga, risiko likuiditasi. Hal ini berkaitan dengan kemudahan dalam mencairkan investasi yang sedang kita lakukan, karena dalam investasi harus memperhatikan tingkat likuiditasi dari instrumen investasi dalam portofolio. Dan yang keempat, kegagalan bisnis. Apabila kita berinvestasi ke dalam suatu bisnis, maka potensi kegagalan adalah salah satu hal yang harus diwaspadai. Karena itu kita perlu memastikan bisnis tempat kamu berinvestasi dikelola dengan baik dan benar. Mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf ayyuhal siddiqu ftina fi sab'i baqaratin siman yakuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Artinya, Yusuf, wahai orang-orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang gemuk.
الكتاب فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Ya Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Inna ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.